Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah,
kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. .4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget hari ini ketemu lagi di obrolan sepada dengan tema nilai-nilai keindonesiaan bersama Akwita Saputri sampai nanti di jam 9 pagi. Nah, kamu pernah nggak sih mikir apa artinya jadi anak muda di zaman sekarang? Apakah cuman cukup update tren dan juga scroll medsos, atau kita memang punya tanggung jawab yang lebih besar? Di tahun 2045 nanti Indonesia akan genap 100 tahun. Banyak yang menyebut ini sebagai Indonesia emas. Tapi pertanyaannya, siapa yang bakal menjadi penentu tercapainya mimpi itu? Jawabannya ya kita para generasi muda. Tapi kira-kira gimana caranya kita bisa berkontribusi? Apakah peran kita dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang sudah diwarisin dari para pendahulu seperti itu ya? Dan untuk ngobrolin ini lebih dalam lagi teman Pro 2, pagi ini aku sudah bersama sosok pendidik yang pastinya nggak asing lagi di dunia pendidikan dan pembinaan karakter anak muda. Beliau adalah Bapak Gede Ardike SPD MPD, guru dari SMP Negeri 8 Singaraja. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini Bapak? Astungkara baik. Oke, kita ngomongin soal anak muda seperti itu ya, menuju Indonesia emas. Nah, kalau menurut Pak Ardike sendiri, seberapa penting sih peran generasi muda untuk mewujudkan yang namanya Indonesia emas? Ya, kalau kita berbicara Indonesia emas ya, tepatnya lagi menyongsong Indonesia emas 2045 ya. Jadi ketika kita berbicara anak muda atau Gen Z ini, secara tidak langsung kita sudah menilai atau bisa menjudge mereka adalah sebagai kunci utama ya untuk bisa kita menggapai atau mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Kapan Indonesia emas itu? 2045 dari sekarang tuh 20 tahun lagi ya kan. Nah, sekarang 2025, 20 tahun lagi 2045. Apa yang harus kita siapkan? Nah, banyak hal yang kita siapkan karena generasi muda adalah generasi yang paling sentral mengisi kemerdekaan ya, karena generasi muda adalah generasi yang memiliki semangat dan spirit yang luar biasa, memiliki power yang sedang berkobar lah istilahnya ya. Jadi bangsa Indonesia ini tanpa generasi muda ibaratnya tidak sempurna, tidak bisa mencapai Indonesia emas di 2045 nanti. Jadi kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, kalau di lingkungan sekolah seperti SMP mungkin, gimana Bapak melihat karakter generasi muda saat ini? Ya, kalau kita berbicara karakter ya di SMP ya, kebetulan saya pernah berpengalaman ngajar di berbagai jenjang ya, mulai dari SD saya pernah, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Nah, jadi mungkin semua level, semua jenjang pernah saya ajar ya. Jadi saya tahu karakter dari murid atau mahasiswa itu seperti apa. Mungkin dari SD yang butuh perhatian khusus, kemudian SMP, masa remaja butuh juga eksistensi ya kan, pengakuan, kemudian SMA, SMK perlu sangat dihargai atau kita bisa menganggap dia itu adalah
teman kita ya kan, kemudian di perguruan tinggi mahasiswa itu lebih pada kita berbagi pengalaman. Nah, kalau kita berbicara tadi pertanyaannya bagaimana karakter murid di SMP, nah seperti yang saya sampaikan tadi, SMP itu adalah masa peralihan ya, masa transisi dari anak-anak ke remaja. Nah, jadi terdapat berbagai karakter yang sangat sensitif di dalamnya ya, karena seperti yang kita ketahui ya, remaja itu pasti dia butuh pengakuan atau eksistensinya diakui oleh mungkin keluarganya, orang tuanya, kemudian lingkungan, kemudian pihak sekolah. Nah, kalau misalkan si anak itu, remaja ini tidak tidak mendapatkan pengakuan, maka dia akan mencari perhatian. Mungkin di rumahnya kurang perhatian, maka dia akan mencari perhatian di lingkungan, di masyarakat, dan juga di sekolah. Nah, ini banyak kasus yang saya temui di sekolah. Mau tidak mau kita harus akui pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang paling penting. Nah, bagaimana seorang orang tua itu memberikan pendidikan karakter yang pertama dan utama ya. Kemudian jika orang tua ini tidak mampu memberikan pendidikan itu, nah otomatis murid ini, anak ini akan kehilangan jati dirinya, maka akan mencari pengakuan di sekolah. Nah, banyak kasus ini, banyak yang orang tua yang broken home ya kan, karena ego masing-masing orang tua antara bapak sama ibunya ya kan, yang menjadi korban siapa? Si anak itu sendiri. Nah, kemudian anak ini tidak mendapatkan perhatian yang penuh dari orang tua, maka dari itu banyak kasus terjadi di sekolah menengah pertama di SMP. Murid itu tidak mau sekolah, meskipun dia berangkat dari rumah ke sekolah, dia itu tidak sampainya di sekolah. Nah, itu dia. Kemudian kasus lain lagi di kelas, dia mencari perhatian gurunya dan dia membuat kegaduhan ya kan. Kemudian dia mengganggu temannya, kemudian dari kegaduhan yang ditimbulkan akhirnya dia mendapatkan perhatian. Nah, dipanggillah sama wali kelas, kemudian diajak diskusilah, diajak ngobrol ke ruang BK ya, oleh guru BK, oleh wali. Kemudian ditanya di sana ya, seperti apa permasalahannya sehingga kamu membuat kegaduhan ya kan. Nah, setelah diceritakan ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, ada permasalahan di keluarganya, di lingkungannya, di masyarakatnya. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana fenomena ini terjadi di lingkungan sekolah. Oke, kira-kira nilai-nilai keindonesiaan apa saja sih yang memang perlu ditanamkan untuk anak-anak, terutama sejak usia dini? Oke. Nah, kalau kita berbicara nilai keindonesiaan ya, nah nilai keindonesiaan itu adalah kumpulan atau berbagai nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri yang menjadi karakter dari bangsa Indonesia sendiri. Kalau kita berbicara nilai itu ada 4 nilai ya, yang mungkin pertama itu adalah Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara ya. Pancasila itu sebagai di dalamnya memiliki nilai-nilai juga religius, ketuhanan ya, kemudian kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan juga keadilan. Kemudian saya sampaikan dulu ya nilai-nilai yang terkandung dalam keindonesiaan itu sendiri. Yang pertama tadi Pancasila, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini dijadikan sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Nah, di dalam konstitusi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar itu terdapat tata pemerintahan, ya, kemudian hak asasi manusia juga, yang di dalamnya terdapat bagaimana hak asasi manusia itu diatur. Kemudian ada juga kewajiban warga negara. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika seperti yang kita ketahui adalah semboyan bangsa Indonesia kan, yang artinya berbeda-beda
tetapi tetap satu. Apanya yang berbeda di sini? Nah, yang berbeda itu adalah suku, bangsa, ras, adat istiadat, budaya, ya kan? Nah, itu Indonesia adalah negara yang beragam, bukan negara yang seragam, ya kan? Nah, itu yang menjadi ciri khas atau karakteristik bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi disampaikan dari nilai-nilai keindonesiaan ini yang mana ya kira-kira yang masuk? Kalau kita bilang masuk, semuanya masuk ya. Dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Jadi dalam pembentukan karakter anak Indonesia ya itu semua materi, semua nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai keindonesiaan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, lingkungan, dan juga sekolah. Nah, jadi semuanya include di dalamnya seperti itu. Oke, apakah nilai-nilai itu sudah diterapkan di keseharian siswa di SMP Negeri 8 Singaraja? Mungkin ada program atau kegiatan sekolah yang secara khusus seperti itu? Ya, kalau kita berbicara spesifik ya ke SMP Negeri 8, nah SMP 8 ini sudah sangat intens ya menerapkan yang namanya pendidikan karakter ini. Banyak program-program yang ada di dalamnya. Mungkin yang pertama itu ada yang namanya 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, jadi siswa atau murid di SMP 8 itu begitu ada tamu masuk, dia wajib menerapkan 5S ini. Ya, ini secara tidak langsung kan kita mengimplementasikan nilai Pancasila ya kan, yang tadi ada religiusnya, kemudian ada kemanusiaan, persatuan, kemudian demokrasi dan juga keadilan. Kemudian dari religiusnya tadi, nah SMP Negeri 8 Singaraja ini dalam kesehariannya itu sebelum melakukan proses belajar mengajar wajib ya berdoa, sembahyang ya. Kegiatan pagi itu senam pagi itu wajib. Ya, kemudian kita selalu memfasilitasi anak-anak kita, minat bakatnya di mana, kita selalu fasilitasi. Apalagi SMP Negeri 8 Singaraja punya sosok pemimpin yang baru ya di sana ya. Kebetulan beliau Pak Budi ini intens sekali dalam mewadahi minat dan bakat dari murid-murid seperti itu. Oke, kalau OSIS atau pramukanya seperti apa nih dalam membentuk karakter kebangsaan siswa? Ya, kalau kita berbicara pembentukan karakter dalam bidang OSIS itu, ya kebetulan saya ada pembina OSIS di SMP Negeri 8. Kita melakukan berbagai kegiatan ya, kegiatan contoh real yang kami lakukan di sana, kegiatan kemanusiaan ya. Kita peduli atau toleransi terhadap misalkan ada siswa yang terkena musibah ya kan. Nah, kita langsung hubungi bagian yang menangani masalah ini. Kebetulan saya sendiri ya kan, langsung saya galang dana ya, kita memberikan sumbangan kepada siswa ataupun warga sekolah yang terkena musibah. Jadi itu pembinaan dari OSIS. Kemudian dari Pramuka juga sangat bagus sekali untuk pendidikan karakter ya, membentuk karakter, pendidikan karakter, bagaimana kita melatih disiplin juga, karena dalam Pramuka itu disiplin dan karakter itu memang itu targetnya ya, pembentukan karakter dan juga disiplin. Oke, menarik sekali teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang ingin bertanya langsung sama Bapak Ardika, boleh langsung di WhatsApp di 0811399154. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana. Dengerin terus obrolan sepada nilai-nilai keindonesiaan. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita.
dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for somebody like me. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Yang kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita.
dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Baik, terima kasih untuk kamu teman Pro2 yang masih dengerin kita hari ini di obrolan sepada dengan tema nilai-nilai keindonesiaan, dan topik kita pada pagi hari ini adalah muda berkarya untuk Indonesia Emas ya. Kita masih bersama Pak Ardike, guru pendidikan Pancasila dari SMP Negeri 8 Singaraja. Jadi Pak Ardike, kalau di era digital saat ini kan menurut Bapak sendiri tantangan terbesar dalam membentuk karakter anak muda Indonesia itu apa sih? Ya, kalau kita berbicara tantangan di era global ini ya, jadi kalau kita berbicara globalisasi itu artinya mendunia, menjadi satu dunia tanpa batas ya kan. Nah ini seperti istilahnya dua mata pedang yang jika kita tidak bijak menggunakannya maka kita bisa membunuh diri kita sendiri kan. Nah itu dia. Dan kebanyakan saya lihat, saya amati ya, generasi muda kita sekarang menjadi ketergantungan dengan gadget ya kan. Dia itu lebih baik tidak makan daripada tidak megang handphone ya, seperti itu. Dan yang dicari di handphone itu kebanyakan hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak bisa membangun karakternya sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui, video-video singkat ya, video-video pendek itu kan sangat merusak mental ya kan. Nah ini mengakibatkan juga budaya literasi kita sangat terdegradasi ya, sangat menurun sekali. Nah makanya dengan adanya video pendek ini, video yang berdurasi sekian detik ini, itu mengakibatkan anak-anak kita itu tidak suka membaca. Seperti yang terjadi kasus ya di Buleleng ya, itu sudah sangat viral sampai berita nasional kan. Nah itu merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan ya kan. Nah siapa yang salah? Tidak ada yang salah, semuanya ikut bertanggung jawab di dalamnya. Nah jadi seperti itu, jika kita tidak bijak dalam globalisasi ini, menyikapi era digital ini, nah kita akan bisa tergerus olehnya sendiri. Jadi seperti itu.
Kalau ngomongin soal budaya luar daripada budaya lokal, kebanyakan siswa sekarang kan lebih mengenal budaya luar ya. Nah, kalau menurut Pak Ardike sendiri seperti apa? Sependapat ya apa yang disampaikan tadi. Jadi kebanyakan sekarang generasi muda sekarang ya mungkin dari level SD, SMP, SMA ya lebih cenderung ke budaya luar. Ya. Westernisasi lah istilahnya ya. Jadi contoh yang paling kecil saja, mereka lebih banyak mengetahui makanan dari luar betul. Ya kan, daripada makanan lokal ya. Contoh kecil, banyak anak-anak kita tidak tahu makanan lokal kita ya, seperti misalkan bubur sumsum ya kan, mereka lebih mengetahui istilahnya makanan-makanan kekinian itu ya. Jadi ini mungkin akibat dampak negatif dari globalisasi ya. Kalau kita berbicara globalisasi itu kan ada dua dampak kan, positif dan negatifnya. Nah, kalau kita tidak bijak seperti yang saya sampaikan tadi, nah maka akan menjadi bumerang, akan menjadi bencana bagi kita ya, terkait dengan era digitalisasi seperti sekarang. Oke. Nah, kalau kita ngomongin nilai keindonesiaan kan seperti ada yang namanya gotong royong seperti itu ya. Jadi ini tuh sering banget disebut dalam teori, tapi bagaimana kira-kira untuk implementasinya di lingkungan sekolah? Kalau kita berbicara gotong royong ya, kebetulan di sekolah kami itu nilai gotong royongnya cukup tinggi ya. Kalau kita berbicara gotong royong itu adalah bagaimana pekerjaan dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi itulah gotong royong, bagaimana kita memikul satu pekerjaan agar pekerjaan itu menjadi ringan, menjadi mudah, sehingga tujuan kita itu bisa tercapai. Nah, contoh di sekolah kami gotong royong itu dalam hal kegiatan-kegiatan atau event-event yang kita lakukan, yang sering kita selenggarakan ya. Jadi semua elemen sekolah itu bahu-membahu, dari murid, kemudian warga sekolah, GTK, semuanya bahu-membahu sehingga event yang kita selenggarakan sukses, sehingga kami bisa dikenal publik seperti itu. Tapi kira-kira ada nggak mungkin bentuk karya atau kontribusi sederhana yang bisa dilakukan anak muda di usia sekolah, terutama di SMP 8 sendiri, untuk ikut mewujudkan Indonesia Emas? Kontribusi nyata, kalau kita berbicara kontribusi nyata itu kan sesuatu yang tidak abstrak ya, sesuatu yang real, yang konkret ya. Saya sependapat dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah terkait dengan pendidikan karakter, bagaimana kita membangun karakter. Contoh konkretnya oleh pemerintah itu yang diberlakukan di sekolah adalah P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari P5 ini mereka bisa bergotong royong, kerjasama, berkolaborasi, sehingga menciptakan sesuatu yang memiliki nilai guna. Nah, itu langsung konkret. Nah, kalau kita ngomong Indonesia Emas 2045, kalau kita tidak siapkan dari sekarang, ya kan, kalau kita tidak siapkan sumber daya manusianya yang berkualitas, yang memiliki keterampilan yang baik, otomatis nanti 2045 Indonesia Emas sekaligus kita merayakan 100 tahun Indonesia Merdeka kan, nah akan menjadi sesuatu yang sesuatu yang hanya menjadi cita-cita belaka. Nah, ini perlu kolaborasi dari berbagai pihak, dari berbagai elemen, saling bahu-membahu. Kami yang di pendidikan bekerja keras untuk mewujudkan visi the founding father kita, para pendiri bangsa kita, bapak pendiri bangsa kita. Nah, jadi Indonesia Emas 2045 ini adalah visi besar ya, yang perlu kita kolaborasikan dengan berbagai pihak, dengan berbagai elemen, sehingga visi besar ini bisa kita capai, sehingga Indonesia menjadi negara maju ya, seperti yang disampaikan Bapak
Presiden ya kan. Indonesia 2045 Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia berdikari, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Nah, jadi spirit dari pemerintah itu kami turunkan, kami gaungkan ke anak didik kita. Seperti itu. Kalau kita ngomongin peran pendidik, ya sampai saat ini mungkin sejauh mana sih peran guru dalam membimbing siswa agar tetap menjunjung nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri? Kalau berbicara peran guru ya, ini menurut saya sih sangat sentral sekali ya, sangat penting, sangat sangat diperlukan sekali karena guru selain sebagai fasilitator ya, guru juga membimbing, mendidik. Bukan tugasnya hanya sekedar mengajar saja. Kalau mengajar saja selesai materi, selesai perkara ya kan. Nah, kalau mendidik itu lebih dengan menggunakan hati ya, lebih menggunakan bagaimana agar murid kita bisa memiliki karakter yang baik, bisa memiliki keterampilan yang baik sehingga keluar dari sekolah kita pastikan mereka sudah menjadi orang yang bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, karena seperti visi pendidikan Pancasila menjadikan warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada peraturan, yang bisa berbaur, bisa berkontribusi nyata dengan masyarakat dan lingkungannya. Jadi seperti itu. Oke, kalau sinergi yang ideal antara para guru, orang tua, siswa dan juga masyarakat dalam membina generasi emas seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, perlu kolaborasi yang baik ya. Kolaborasi yang baik ini bukan hanya tanggung jawab guru saja ya di sekolah ya, tapi juga ketika kita berbicara pendidikan, itu kita berbicara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan juga guru. Nah, itu dia. Jadi kolaborasi yang apik ini yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Jadi kita harus menghilangkan fenomena atau stigma semua tanggung jawab dibebankan ke sekolah. Jadi perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah, keluarga, masyarakat, ya lingkungan dan juga pihak sekolah. Oke, menurut Pak Ardika sendiri nih, apakah yang namanya berkarya itu harus besar dan juga viral? Apakah bisa itu dimulai dari hal-hal sederhana? Yang namanya karya itu kan bukan berarti harus wah ya, bukan berarti harus viral juga, harus terkenal juga. Kalau si murid ini bisa menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain, itu sudah sangat luar biasa sekali. Sudah bermanfaat bagi dirinya sendiri, itu yang pertama. Bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi keluarganya, kemudian bagi lingkungan, terakhir bagi bangsanya sendiri. Jadi mulai dari bermanfaat bagi dirinya sendiri dulu. Oke, baru meluas seperti itu ya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811399154. Tapi jangan kemana-mana dulu, dengerin terus obrolan sepada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List.
Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik.
Kedua, untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan sepada hari ini, kita ke pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp di 0811399154. Ada Rizka dari Sukasade yang mau tanya, Pak Ardike, aku kadang bingung sebagai pelajar, karya apa sih yang dianggap berkontribusi untuk Indonesia? Kan rasanya jauh banget ya dari realita kami yang tiap hari tugasnya selalu menumpuk. Ya, menjawab kegalauan dari Dek siapa tadi? Rizka, Dek Rizka nggak usah galau ya. Jadi sekecil apapun kontribusi yang kita berikan kepada negara itu sudah luar biasa sekali, ya kan? Nah di generasi yang sekarang itu mungkin banyak yang bingung ya, yang keliru. Saya harus menyumbangkan apa ini kepada negara ya kan, biar saya bisa diakui ya kan. Nah sebenarnya hal kecil yang sudah dilakukan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, itu sudah namanya kontribusi terhadap negara juga ya kan. Jadi jangan berpikir bahwa saya harus bisa menyumbangkan hal yang besar ini untuk negara baru bisa saya diakui. Nah itu kekeliruan selama ini ya kan. Cukup jalankan tugas, misalkan sebagai pelajar, ya, lengkapi tugasnya, belajar dengan baik. Jadi tugas siswa itu hanya ada 3 ya kan, belajar, yang kedua belajar, yang ketiga belajar. Nah dengan belajar yang baik sudah berkontribusi nyata terhadap nusa dan bangsa, ya seperti itu. Jadi jangan berpikir bagaimana saya bisa menyumbang kepada negara, bagaimana saya bisa berkontribusi kepada negara, sedangkan tugasnya menumpuk. Banyak. Nah, dengan mengerjakan tugas dengan ikhlas, dengan maksimal, itu sudah merupakan kontribusi nyata membangun negara ya kan. Karena 20 tahun lagi ya kan, adik Rizka ini yang akan mengisi bonus demografi kita ya kan, Indonesia Emas 2045 ini. Jadi secara tidak langsung dengan belajar yang baik, mengerjakan tugas secara maksimal, itu sudah kontribusi yang luar biasa sekali bagi Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, ada Adit juga yang bilang, selamat pagi Pak Ardike, sekarang itu kan banyak teman aku yang lebih hafal budaya Korea daripada budaya Indonesia. Gimana ya caranya untuk kita bisa bangga sama budaya sendiri tanpa merasa ketinggalan zaman? Ya ini fenomena lagi ya yang terjadi di generasi muda sekarang ya. Lebih cenderung ke budaya luar ya kan daripada budaya sendiri. Padahal pemerintah juga menggaungkan cinta tanah air ya. Artinya cinta tanah air itu adalah perasaan bangga dan sayang kepada bangsanya ya kan. Nah dalam hal ini gimana sih caranya budaya barat, budaya Korea itu juga sedang menggempur Indonesia saat ini kan, sehingga bisa mendegradasi budaya lokal. Nah, caranya gampang sekali dengan membentuk komunitas di sekolah ya kan. Di sana banyak ekstrakurikuler tentang bagaimana budaya lokal ya kan. Misalkan ada tabuh ya kan, ada tari, kemudian ada kesenian daerah. Nah, itu wujud kontribusi nyata ya kan, kita bangga terhadap Indonesia, kita cinta tanah air. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga ya kan, karena globalisasi tadi yang kita sampaikan tadi ya, pengaruhnya sangat luar biasa sekali bagi generasi muda kita. Nah, peran orang tua juga di sini harus hadir ya kan, tetap ikut mengawasi ya kan. Jika memang tontonannya kurang layak, tidak sesuai dengan umurnya, ya kita batasi, ya kita sampaikan ini belum layak untuk kamu ya kan. Jadi tetap peran orang tua di sini adalah peran yang sangat strategis sekali. Oke, selanjutnya ada Tiara yang bilang di sekolah aku kadang nilai toleransi cuma jadi materi di buku aja Pak. Gimana caranya biar itu bisa jadi kebiasaan, bukan cuman teori? Iya. Berbicara toleransi ya. Betul. Nah, toleransi itu adalah sikap menghargai perbedaan ya kan. Nah, perbedaan apa saja yang ada itu banyak sekali ya. Perbedaan agama ya kan, kepercayaan, keyakinan, budaya, adat istiadat, tradisi itu merupakan perbedaan yang kita alami di sekolah ya kan. Contoh kecil saja, pada saat
umat muslim melakukan puasa ya, ada murid yang sedang berpuasa ya, kita jangan mengganggu ya dengan makan dan minum di depannya, apalagi ngajak ke kantin ya kan. Nah itu dia. Kemudian toleransi yang lain juga, bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat juga ya kan, itu juga toleransi. Bagaimana kita tidak memaksakan kehendak, memaksakan pendapat kita, baru pendapat kita tidak terima kita ngambul ya kan. Nah itu dia yang perlu kita hindari ya kan. Toleransi adalah bagaimana kita menghargai setiap perbedaan yang ada. Oke, satu pertanyaan lagi dari Reno yang bilang, kalau kita mau bangun Indonesia emas, hal kecil apa yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang walaupun masih duduk di bangku SMP? Ya, menarik ya. Hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk menyongsong Indonesia emas 2045? Kebetulan tadi masih SMP kan. Nah SMP ini kapan kita Indonesia itu mengalami bonus demografi atau Indonesia emas? 20 tahun lagi kita sudah menyongsong Indonesia emas 2045 dan sekaligus bonus demografi kan. Nah, bonus demografi itu ketika suatu negara di mana penduduk usia produktifnya lebih banyak daripada usia penduduk yang non produktif. Nah, siapa yang kita maksud usia produktif? Penduduk usia produktif itu adalah penduduk yang usianya 15 tahun sampai 64 tahun ya kan. Nah itu masih bisa bekerja, berkontribusi ya, membangun, menciptakan lapangan pekerjaan ya, bekerja semaksimal mungkin. Nah seperti itu. Kemudian penduduk yang non produktif itu bisa dikategorikan anak-anak ya, anak kecil ya kan. Kemudian lansia ya, karena anak kecil, lansia itu mungkin tidak maksimal ya dalam ikut membangun atau berkontribusi secara maksimal ya kan, mungkin karena terbatas tenaga dan pikiran ya. Kalau masih SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi mahasiswa itu energinya masih sangat luar biasa sekali ya. Nah ini yang kita perlukan, ini yang kita butuhkan ya, bagaimana pemerintah hadir ya, negara harus hadir memfasilitasi bagaimana agar generasi muda kita bisa berkarya, bisa berkontribusi nyata ya kan, sehingga visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud dengan baik. Oke, yang terakhir mungkin Pak Ardike bisa memberikan sedikit pesan untuk generasi muda, harapan mungkin ya terhadap anak-anak didik kita untuk tetap semangat berkarya dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan itu seperti apa? Ya, pesan ya buat generasi muda ya, Gen Z ya, yang punya energi yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi kita tetap berkarya, kita tetap membangun spirit ya. Karena dengan spirit yang tinggi, semangat yang tinggi, dan juga komitmen yang tinggi akan bisa memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai. Oke, terima kasih Pak Ardike waktunya hari ini. Dan juga teman Pro 2, ternyata obrolan kita hari ini benar-benar bisa membuka mata kalau generasi muda itu bukan cuma soal usia, tapi juga soal semangat dan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terus belajar, untuk terus berkarya, dan menjaga nilai-nilai yang bikin Indonesia tetap menjadi Indonesia. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan juga bergabung hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi.
Kamu udah pakai AI yang mana nih? Kamu udah pakai AI yang mana nih?